Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas huruf kaf dan nun. Kehidupan sebagai pohon yang tumbuh dari biji kun, yang akhirnya memiliki macam-macam dahan, yakni dahan nun anania dan nuria, serta dahan kaf kitria dan kufria. Pohon kun yang tumbuhnya semakin rindang dalam cerita Adam dan Iblis. Kesombongan nun nuria yang ada pada iblis, yang mana kesombongan itu nampak ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ingatlah wahai Muhammad, ketika aku memerintahkan para malaikat untuk bersujud, semua malaikat pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak perintah Tuhannya dan merasa tinggi hati terhadap Adam, sehingga ia tergolong dalam orang-orang yang kufur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Benar, iblis enggan bersujud kepada Adam. Menurutnya, ia diciptakan dari api yang lebih baik dibandingkan tanah yang merupakan asal pembuatan Adam. Allah berfirman, "Apa yang mencegahmu bersujud saat aku memerintahkanmu?" Iblis pun menjawab, "Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Sehingga nampaklah baginya dahan kaf dari pohon kun merupakan dahan kaf kufria atau kekufuran. Sementara Adam yang telah memahami kun dengan benar, terkumpullah dalam dirinya dua pucuk tangkai dari biji kun, yaitu kaf dan nun, yaitu kaf at-takrim yang muncul dari Adam karena ia telah mengakui ketinggian Allah atau kitria, serta nun nuria karena ia tak menyekutukan Allah yang bertemu dengan nun nikmat. Sebab nun nuria yang bertemu dengan nun nikmat tersebut, akhirnya Allah mempersilahkan Adam untuk masuk ke dalam surga. "Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama dengan pasanganmu. Makanlah apa yang kalian berdua ingin dan jangan pernah engkau mendekati buah khuldi, sehingga engkau tergolong orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Pada dasarnya, iblis dan Adam memiliki cabang pohon yang berbeda. Namun iblis ingin menjatuhkan Adam dengan dahan dan tangkai cabang yang telah menjelma menjadi dirinya. Ia pun mengganggu Hawa yang merupakan pasangan Adam agar mendekati buah khuldi dan berusaha merusak ketaatan keduanya. Iblis pun akhirnya berhasil. Adam selanjutnya diperintahkan untuk keluar dari surga. Dalam ratapan permohonan, ia meminta ampunan kepada Tuhannya. Akhirnya Allah menumbuhkan baginya dahan baru yang harus ia pegang dan teguh dan penuh keyakinan. Kemudian Allah menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Setelah Adam menggapai dahan baru itu, ia mendapati dahan itu merupakan dahan pengakuan diri terhadap kesaliman dirinya dan menegaskan kebutuhan dirinya pada Allah. Selanjutnya Allah menerima taubat dari Adam dan memanggilnya untuk diangkat sebagai khalifah fil ardh. Selain itu, juga untuk mengucapkan janji primordial bersama seluruh manusia yang masih dalam bentuk entitas. Allah pun bertanya kepada Adam dan seluruh entitas manusia itu, "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dalam pengambilan janji itu, setiap entitas manusia bersaksi sesuai dengan kapasitas penglihatannya terhadap Allah
Kemudian mereka menjawab dengan serentak, "Bala syahidna." Secara tidak sengaja, entitas manusia yang menyaksikan keindahan saat Allah bersaksi bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Entitas yang menyaksikan keindahan sifat-sifat Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Tuhan Sang Maha Raja dan Maha Suci. Sementara entitas-entitas yang hanya menyaksikan makhluk-makhluk Allah pada saat janji primordial diambil, akhirnya memiliki beragam kesaksian. Sebagian bersaksi bahwa Allah merupakan zat yang terbatas. Sebagian bersaksi bahwa Allah itu tidak ada. Sebagian yang lain bahkan bersaksi bahwa Allah merupakan patung yang berbicara. Perbedaan-perbedaan dalam kesaksian entitas itu selanjutnya menjadi perbedaan agama-agama dalam kehidupan dunia. Adapun ketetapan Allah atas perbedaan tersebut, yang mana perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimak dari rahasia-rahasia kun dalam proses kehidupan Adam dan iblis. Alam semesta dan segala isinya bagaikan sebuah pohon. Ia tumbuh dari biji kun, yang merupakan kalimat yang berasal dari dua huruf, kaf dan nun. Dari dua huruf tersebut, kaf diartikan kunia, yang memiliki arti alam semesta. Sementara kaunia sendiri tidak akan ada dan tumbuh kecuali disirami oleh nun, yang merupakan kinaya. Pohon tersebut tumbuh dan memiliki begitu banyak cabang. Setiap cabang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengartikan kaf dan nun. Dengan sudut pandang yang berbeda itu, akhirnya mereka memiliki tujuan hidup yang berbeda pula. Ketika Adam masuk dalam kelas pembelajaran, ia berpikir tentang dua huruf kaf dan nun. Adam memandang seksama dua huruf tersebut dalam proses berpikir. Ia melihat seseorang bermunajat kepada Allah dan berkata, "Tuhan, Engkau begitu tinggi dan samar, tak ku kenal, maka aku sungguh ingin mengenalmu." Maka terbukalah saat itu huruf kaf dari kata kun, yang notabene artinya adalah kaf ketinggian. Adapun kemudian mengerti bahwa Allah merupakan zat yang maha tinggi, samar dan tidak mampu ia kenal kecuali Allah mengenalkan dirinya. Adam pun mengikuti munajat orang tersebut, sehingga Allah mengenalkan dirinya pada Adam seraya berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku." Quran Surat Taha ayat 14. Adam kemudian memikirkan rahasia selanjutnya, yaitu arti huruf nun dari kata kun. Ia berpikir agak lama. Kemudian ia teringat firman Allah tentang zatnya. Ia pun mendapati arti nun adalah keakuan. Adapun pengertian dari kumpulan makna kaf dan nun pada Allah adalah Allah merupakan zat yang maha tinggi yang bersifat keakuan, tidak membutuhkan apapun, namun segala sesuatu membutuhkannya. Setelah Adam memahami kaf dan nun, lantas ia merealisasikannya dalam kehidupan dengan menyadari kerendahan dirinya di hadapan Allah yang maha tinggi. Adam menyembah Allah dengan mengakui kebutuhannya terhadap Allah dan tidak menyekutukannya. Seketika berubahlah kaf tersebut menjadi kaf takrim atau kaf untuk memuliakan, dan kaf kuntia atau Allah memberikan segala kemuliaan kepada Adam dan memberikan segala kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sementara nun menjadi nun nuria, dan dengan nun itulah akhirnya Adam dapat merasakan nikmat segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga muncul nun nuria bertemu dengan nun nikmat. Kaf dan nun pada akhirnya adalah kemuliaan Adam yang diberikan Allah atas rasa syukur terhadap nikmat yang dapat ia rasakan dengan cahaya ilahi yang telah dihadiahkan kepadanya.
Sebagaimana Adam, iblis juga berada dalam kelas pembelajaran selama 40.000 tahun. Ia mengejar 2 huruf kun. Malaikat yang mengajar mempercayakan segala sesuatu pada kemampuan iblis. Karena iblis merasa mampu akan kemampuan dirinya, ia pun mulai menerka-nerka tentang makna kaf. Rupanya, rasa mampu itu membuatnya mengartikan kaf memiliki arti kufria atau kekufuran. Karenanya, iblis kemudian memiliki rasa sombong dalam dirinya. Begitu besar kepercayaan diri iblis, ia pun mengartikan nun sebagai nun nuria atau api, yang tidak lain adalah asal ia diciptakan, sehingga terkumpullah dalam lafaz kun kekufuran dan api yang membuat kesombongan dalam dirinya membara. Kaf artinya yang maha mencukupkan, yang tidak ada satupun yang setara dengannya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nun maksudnya adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arasnya. Semua yang di surga itu dibangun dengan huruf-huruf kun. Kun, kaf, dan nun. Kaf sama dengan tersembunyi, nun sama dengan menampakkan diri. Di mana antara huruf kaf dan nun terjadilah alam semesta yang keluar dari alam ketiadaan. Maksudnya adalah segala sesuatu terjadi dalam keadaan waktu serta tempat yang persis sebagaimana yang dia kehendaki, dengan kalamnya yang tiada awal dan tiada akhir atau qadim. Seandainya kalam Allah yang berkaitan dengan kun fayakun itu disertai dengan huruf, maka sudah pasti memiliki awal dan akhir. Padahal sesungguhnya kalam semacam itu mustahil ada pada Allah Ta'ala, karena kalamnya tiada serupa dengan kalam makhluk. Yakni sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang ia kehendaki, adanya dengan kalamnya yang asali, yang bukan huruf maupun suara. Maknanya adalah bukan Allah mengucapkan huruf kaf dan nun. Mengucapkan dengan huruf kaf dan nun termasuk sifat kita atau manusia. Dari Ibrahim bin Kutab, dari Ahmad bin Khalid, dari Salamah bin Al-Fadli, dari Ahmad bin Badil Al-Ayyami, dari Amar bin Hamid Hakim Kota Ad-Dainur, dari Farad bin As-Saib, dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas dan sanadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, segala sesuatu ada penjelasan atau tafsirnya yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Kandungan 4 unsur alam semesta dalam huruf hijaiyah, yaitu unsur api sama dengan alif, ha, ta, sod, mim, fa, shin. Unsur udara sama dengan ba, waw, ya, nun, sod, ta, da. Unsur air sama dengan jim, sa, kaf, sin, kof, sa, sa. Unsur tanah sama dengan ha, lam, ain, ro, kha, gain. Makhluk bukan Allah. Makhluk juga bukan bayangan Allah. Makhluk wujud bayangan dalam kesadaran Allah. Yang dimaksud adalah bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarannya atau menurut citranya. Sebab pada tubuh manusia tertulis huruf Allah, yaitu terlihat saat mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Alif sebagai garis dari ujung jari tangan kanan turun hingga ke ujung jari kaki kanan. Lam pertama dari ujung jari tangan kanan turun melalui bahu kanan naik ke puncak kepala. Lam kedua dari puncak kepala turun melalui bahu kiri dan naik hingga ujung jari tangan kiri. Ha sebagai garis dari ujung jari tangan kiri turun hingga ujung jari kaki kiri. Makhluk adalah karena dihidupkannya. Makhluk binasa karena dimatikannya.
Diri-diri bukanlah apa-apa kecuali bayangan dalam refleksi diri sejati Allah. Di antara kaf dan nun, ku sesap bergelas-gelas kopi kerinduan hingga senja usia mengendap, mengental dalam rahasia cinta yang tak ku kenal bentuknya. Di antara kaf dan nun, air mata berseruh ya Rahman, ya Rahim, mengalir perlahan menuju samudra yang entah wujudnya. Di antara kaf dan nun, terbentang 6 masa kehidupan dan kematian yang meleset lebih cepat dari sekejap mata sebelum aku menjadi engkau dan engkau mengambil alih aku. Di balik cahaya ada kekosongan, di balik kekosongan ada cahaya. Cahaya menghadirkan kekosongan, kekosongan menghadirkan cahaya. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yaumil huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap saat dia dalam kesibukan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 55. Berhati-hatilah, jangan mengira bahwa Allah mengucapkan lafaz kun dengan huruf, suara atau bahasa saat menciptakan makhluknya. Ingat, tiap-tiap dari tiap waktu ada makhluk yang diciptakan dan jumlahnya sangat banyak. Dan mustahil Allah mengucapkan kun setiap menciptakan makhluknya, karena kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluknya. Maha suci Allah, tiada tidur, tiada lelah memelihara semuanya. Demikian sahabat kaf dan nun. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.